Teman-teman saya sekalian, bukan mengharuskanmu untuk masalahnya gimana biar kamu hidup tidak bermasalah, bukan. Akan tetapi luaskanlah hati. Gimana caranya meluaskan hati, Ustazah? Ini kalau teman-teman nanya nih, gimana cara meluaskan hati? Kalau dibilang ngeluasin baju kamu bikin lebih luas gitu, lebih lega, lebih lebar, masih kebayang caranya kan gitu ya, nambahin bahan. Kalau kita dibilang nih saya mau meluaskan ruangan ini nih biar ruangannya lapang, ya mungkin diangkat dindingnya gitu biar jadi nggak ada sekat, masih kebayang caranya. Tapi kalau dibilang luaskan hatimu, nah gimana tuh caranya? Nih saudara sekalian, hatimu akan bernilai sesuai dengan yang kamu masukkan di dalamnya. Perhatikan, nilai hatimu sesuai dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau kamu selama ini selalu memasukkan hal-hal yang kecil, hatimu jadi kecil. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang kotor, hatimu jadi kotor. Kalau kamu sering memasukkan hal-hal yang besar, hatimu akan besar. Semakin besar, semakin besar. Ketahuilah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu. Maka kalau kamu pengen hatimu luas, hadirkanlah Allah di dalamnya. Senantiasalah mengingat Allah dalam hidupmu. Hatimu luas. Senantiasalah menyebut Allah dalam hari-harimu. Fahamilah, tidak ada siapapun di atas muka bumi ini melainkan hambanya. Fahamilah, tidak ada suatu kejadian terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak darinya. Semua kejadian adalah darinya. Semua manusia adalah hambanya. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya. Ketika hal itu kamu hadirkan dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat yang sangat luas. Bukan hanya dengan kamu bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kamu harus kerjakan, betul. Tapi bukan hanya sekedar itu gitu. Bukan hanya sekedar kamu keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Meskipun kamu harus juga melakukan hal itu. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu kamu kerjakan, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Meskipun jangan ada di antara kita yang berani-berani meninggalkan sholatnya. Akan tetapi pengen hati luas, bukan hanya dengan lisanmu membaca zikiran-zikiran atau bacaan-bacaan semacam itu. Karena ini masalahnya bukan masalah lisan, melainkan masalah hati. Terus gimana caranya? Ingat Allah. Ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Hadiah yang Allah berikan dalam hidupku. Kelanjutan sujudku. Kelanjutan doaku di saat nanti aku sudah masuk dalam alam kubur. Anak-anakku setiap kali sholat pahalanya mengalir juga ke dalam amal kuburku. Kalau nanti saya meninggal dunia, anak-anak saya adalah penerus sujud saya.
adalah orang-orang yang akan mendoakan saya sebagai ibunya. Maka kamu berakhlak kepada anakmu, kamu menyayangi anakmu sebagai bagian dari jalinan hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gak akan berani mukul anakmu, sebab kamu faham, anakku memang lahir dari rahimku, akan tetapi anakku bukanlah milikku, ia miliknya Allah. Ustazah, anak saya kan punyanya saya. Emang iya? Bu, apakah kamu diajak rembukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan janin dalam rahimmu itu? Gak ada. Gak dimintain rembukan, gak ditanyain kamu pengen anak kamu umurnya sampai berapa, kamu pengen anak kamu hidungnya mancung apa keluar apa ke dalam. Kamu gak ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lahir seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bahkan kamu gak tahu kapan anakmu akan lahir. Kamu bahkan gak ikut-ikut serta dalam membentuk wajahnya, membentuk anggota tubuhnya, apalagi mengaturkan nasib hidupnya. Sebab anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat Allah dalam saat kamu menghadapi anak-anakmu, akan membuat hatimu jadi lebih luas ketika menghadapi anakmu, terutamanya saat kamu menghadapi suamimu. Bu, suamimu memang suamimu. Iya, betul. Ada akte, ada surat nikahnya. Ada surat nikahnya. Betul, suamimu adalah suamimu. Akan tetapi ia bukan milikmu, ia milik penciptanya. Namanya Allah. Dan Allah telah menjadikan suamimu adalah jalan surga bagimu. Ingat itu terus. Ingat itu terus. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabat wanita, sahabat perempuan. Ada seorang sahabat Ansar perempuan ya, sahabiah, bertanya beberapa hukum fikih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Habis selesai dia nanya, dijawab Nabi. Nabi kemudian tanya, "Amutazawwijah anti? Apakah kamu sudah menikah?" Perempuan tersebut menjawab, "Bala ya Rasulullah, ini imra'at fulan bin fulan." Ya wahai Rasul, saya sudah menikah, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi senyum padanya, kemudian bertanya, "Kaifa anti bih?" Ini hadis saya jadikan sebagai hadis paling penting. Saya berusaha menjadikan hadis ini sebagai pemandu saya dalam saya berumah tangga. Ini hadis saya ingin menuliskannya. Sebelumnya malah saya berencana untuk menuliskannya di dinding kamar kami. Cuman saya takut suami saya kegeeran. Jadi saya pun menuliskannya di dalam dinding hati saya. Semoga tidak pernah bisa terhapus. Saya berusaha untuk selalu mengingat-ingat hal ini dalam urusan bagaimana saya menghadapi pasangan hidup saya itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi nanya, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Saudara sekalian, sangat mungkin juga jika kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad atau sekurangnya, bayangkan andai kamu jadi sahabat Nabi Muhammad, hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, teman-teman sekalian, sangat mungkin juga untuk pertanyaan yang sama
diajukan oleh Nabi kepada kita. Kamu udah nikah Halimah? Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Saya nggak mau sebutin nama suami saya. Takut langsung pada googling. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi kemudian akan kembali balik bertanya, dan itu sangat mungkin terjadi kepadamu. Kalau kamu ditanya sama Nabi, kamu udah nikah? Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Nabi pertanyaan berikutnya akan kira-kira sama tuh. Kaifa anti bih? Bagaimana kamu menghadapi suamimu? Saat itu kira-kira apa jawabanmu? Apakah kamu bisa menjawab seperti jawaban dari seorang perempuan sahabiyah ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya selalu taat padanya sekemampuan saya. Saya berusaha untuk melaksanakan apapun yang dia inginkan. Dan saya akan minta maaf padanya terhadap apa yang saya tidak mampu lakukan. Ya Rasulullah, saya junjung, saya muliakan suami saya di atas kepala saya. Saya hormati, saya sayangi dia sekemampuan saya, wahai Rasulullah. Ada nggak di antara kita yang berani jawab kayak begitu tuh? Kayaknya sih kalau kebanyakan dari kita kalau ditanya sama Nabi nih, gimana kamu sama suami kamu? Gitu deh Rasul. Atau mungkin malah kita akan nyari pembenaran. Dia juga gitu soalnya Rasul. Kita tuh suka bilang, bagaimana mungkin saya menjadi Khadijah jika suami saya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gimana saya bisa jadi kayak Fatimah? Suami saya nggak kayak Ali bin Abi Thalib. Suaminya juga ngomong gitu. Gimana saya bisa jadi kayak Sayyidina Ali? Nah, bini saya jauh banget dari Sayyidah Fatimah. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, Nabi ketika mendengar sahabat perempuannya berkata seperti itu, Nabi lebar senyumnya. Nabi berbinar matanya. Nabi senang banget sama umatnya perempuan yang menjadi istri yang solehah bagi suaminya. Kamu, kalau penting bagimu untuk di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad, dan kamu adalah seorang istri, berusahalah jadi istri yang soleh. Saudara sekalian, sesudah itu Nabi Muhammad berpesan padanya. Pesan yang sangat indah. Itu tadi, rasa-rasanya pengen saya tulis di dinding kamar saya tuh. Cuman takut bikin suami saya terlalu besar kepala gitu. Dia bilang begini nih, Nabi Muhammad SAW bersabda, katanya baginda kita alaihi salam, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu menghormati dan menyayanginya, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakannya. Jalan surga bagimu ketika kamu hormat dan kamu memuliakannya. Jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dan selalu menyakiti hatinya.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihatlah Allah dalam diri suamimu, akan menjadikan hatimu lapang. Lihat Allah dalam diri suami. Jadi tiap lihat suami nih, ini dia laki-laki yang telah Allah pilihkan untuk menjadi pembawa kunci surga saya. Jalan surga kita teman-teman. Jalan surga kita. Jadi kalau ngelihat suami lagi sangat menyenangkan, surga adem emang, menyenangkan emang nih surga, bener-bener nih. Kalau suami lagi menyebalkan, surga emang berat. Enak tuh ngelihat Allah dalam diri suami kita teman-teman. Karena memang sejatinya seperti itu gitu. Ustazah, suami jalan surga, tapi dia aja nggak sholat. Kan saya bilang jalan surga, belum tentu dia masuk surga. Jalan surgamu teman-teman, jalan surgamu. Bisa jadi belum tentu dianya masuk surga, tapi jalan surgamu. Emang bisa Ustazah jalan surga tapi dia nggak masuk surga? Bisa. Asia tuh istri solehah, suaminya Fir'aun, dia bisa jadi istri yang solehah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Suaminya kayak begitu, ngaku dirinya sebagai Tuhan, emang masuk surga? Enggak. Jadi salah satu dari orang-orang yang akan Allah hancurkan di dalam neraka. Jadi saudariku sekalian, jangan lihat suamimu sebagai suamimu, ataupun jangan lihat suamimu sebagai bapak dari anak-anakku. Nggak cukup. Kamu harus lihat suamimu sebagai seseorang yang Allah telah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagimu. Dan memang pilihan Allah tuh nggak salah. Makanya adik-adik yang belum nikah, saya sarankan padamu, saya tekankan padamu, jangan pacaran. Kenapa gitu? Karena kalau kamu pacaran, Dek, kamu mempersempit, membatasi pilihan Allah untuk menjadi jodohmu. Jadinya kamunya menikah cuman pengennya sama dia doang. Mama, nikahkan saya dengannya, Mama. Saya tak sanggup hidup tanpanya. Akan tetapi kalau kamu nggak pakai pacaran, ketika datang seseorang lelaki mendekatimu, kamu kasih kepadanya nomor HP bapakmu. Dia melamarmu, kamu beristikharah, kamu dapat jawaban dari Allah. Ya, itu adalah calon suamimu. Wah, enak kan? Nikah dengan panduan Allah tuh enak teman-teman. Begitu. Nih ibu-ibu, Ustazah saya waktu nikah nggak pakai istikharah-istikharan Ustazah. Jangan-jangan calon suami saya bukan pilihan, jangan-jangan suami saya bukan pilihan Allah nih. Sebab dia adalah pilihan diri saya sendiri. Ya kalau udah jadi suami, udah jadi pilihan Allah. Cuman yang belum-belum nih, jangan pacaran deh. Nih ibu-ibu yang dulunya pakai pacaran banyak yang nyesel, betul Bu? Ustazah pakai pacaran apa enggak? Boro-boro. Saya itu pertama kali ngeliat muka suami saya sesudah saya selesai akad dengan dia. Ini saya cerita bukannya mau apa ya? Ya, bukan. Saya cerita cuman buat adik-adik nih yang belum nikah. Dek, tenang aja, Dek, tenang. Kalau udah jadi jodohmu, garam di laut.
asam di gunung, di sambal rujak akan ketemu juga. Tenang, bakalan ketemu juga kalau udah catatan jodohnya. Segala macam cara Allah Subhanahu wa taala punya untuk dapat mempertemukanmu. Kalau kamu pacaran, takutnya nih akan datang sebelum waktunya gitu. Barang-barang tuh kalau datang sebelum waktunya, lahiran aja tuh kalau datang sebelum waktunya, namanya kelahiran prematur. Buah tuh kalau dipetik sebelum mateng, kemudian dimatangkan dengan karbit, rasanya nggak manis gitu. Demikian pula dengan kalau kamu nikah pakai pacaran, itu akan lebih banyak masalahnya sesudah nikah. Makanya saya sering banget tuh, rumah tangga yang diawali dengan aku tak mampu hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Rumah tangga yang diawali dengan gak ada perempuan lebih cantik darimu, kata pacarnya. Gak tahu tuh apa dia gak punya TV, gak pernah lihat artis bagaimana, gak pernah lihat orang di TV kan pada cakep-cakep ya. Sehingga sekalian akan berakhir dengan semua perempuan cantik selain kamu. Masya Allah. Karena yang saudaraku sekalian yang saya muliakan, dah kita benahin cara pandang kita terhadap suami kita. Kita lihatnya sebagai jalan surga. Seseorang yang telah Allah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagiku. Dan pilihan Allah tuh selalu paling tepat. Makanya ya biasanya nih istri boros ketemu sama suami yang pelit. Betul? Betul? Ini ngerasa bagaimana nih? Karena kalau kamu boros ketemu suami yang dermawan, ya Allah, udah tuh Shopee di check out mulu. Tiap hari kurir bawain belanjaan ya. Nggak gitu. Biasanya nih istri yang cerewet, suaminya pendiam banget. Betul? Emang udah pas-pasnya gitu. Udah Allah pas-pasin. Nah kalau dua-duanya ngomong, jadi semua udah ditepat-tepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah sok-sokan. Nggak usah sok-sokan. Kenapa ya suami saya nggak begini? Kenapa ya suami saya nggak begitu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu nggak usah fokus kepada bagaimana suamimu. Kamu tidak akan dihisab atas perlakuan dia kepadamu. Dengarkan dengan baik ini. Ini teori nih, ini prinsip kehidupan. Kamu jangan fokus kepada perlakuan orang kepadamu. Kamu harus fokus kepada bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Sebab kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Karenanya, hal pertama yang saya sampaikan padamu adalah ingat Allah, lihat suamimu sebagai pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kepengen apa? Kepengen Allah ridho, kepengen Allah masukkan ke dalam surga, kepengen di akhirat nanti bahagia, kepengen saat mati husnul khotimah, kepengen kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah perintahkannya apa? Perintahkan kamu buat taat kepada suamimu. Allah perintahkan kamu untuk baik pada suamimu. Nabi Muhammad menyebut suamimu sebagai jalan surga bagimu, maka bismillah. Kamu laksanakan taat kepada suamimu. Bukan karena siapa suamimu, bukan karena dompet suamimu,
bukan karena uang suamimu, bukan karena saya baikin dia deh biar dia enggak tertarik sama perempuan lain. Saya akan baik-baik sama dia deh biar dia enggak ceraiin saya, jadinya saya dan anak-anak saya hidupnya terjamin. Saya baik-baikin dia deh biar masalahnya enggak ribet, biar semuanya enak. Enggak gitu. Kurang, niatmu kurang. Berbuat baiklah kepadanya sebagai jalanmu menuju ridha Allah, sebagai jalanmu menuju surga Allah, sebagai jalanmu menjadi hamba-hamba yang solehah yang kelak akan berada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, lapangkan hatimu, hadirkan Allah di dalam hatimu. Saya sering perhatiin diri saya. Kadang-kadang saya sumpek, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang saya gelisah. Emang Ustazah datang gitu juga? Saya juga manusia. Ustazah juga. Biasanya kalau kayak gitu saya akan pikirin, kenapa kok begini ya? Kenapa hati saya gelisah? Kenapa pikiran saya kacau? Kenapa hati saya nggak tenang? Kalau udah saya pikirin, saya tahu ternyata sebabnya. Karena saya sibuk memikirkan diri saya sendiri. Dan saya tahu obatnya. Obatnya adalah ganti pikiran mengingat Allah. Dah tuh. Begitu saya ingetin, apapun yang terjadi semua kehendak Allah Halimah. Tenang, jangan takut, ada Allah. Yang penting kamu taat sama Allah, yang penting kamu ada dalam jalan takwa kepada Allah. Allah semua yang menentukan ini. Ingat Allah Halimah. Allah telah menganugerahkanmu begitu banyak kenikmatan dalam hidupmu. Saya pun mulai berzikir Allah, Allah, Allah. Saya pun mulai menyebut-nyebut namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafkanlah hambamu yang tidak mengerti ini. Maafkanlah hambamu yang jatuh bangun ini. Maafkanlah hambamu yang suka tidak faham urusan ini. Jangan tarik bimbinganmu dariku ya Allah. Pandang aku dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Ketika saya mengingat Allah dan mengingat bahwa semua urusan dalam kendali Allah, maka tenanglah hati saya. Jadi dalam berumah tangga, ingatlah itu terus-terusan. Lapangkan hatimu, dan cara melapangkan hati adalah dengan mengingat Rabbi syrahli wa yassirli amri. Yang kedua nih, yang kedua, ya Allah mudahkanlah urusanku. Minta Nabi Musa kepada Allah untuk Allah berikan kemudahan urusan. Dengan apa? Dek, kak, nak, bu, mudahlah dengan ilmu. Urusan jadi jauh lebih mudah kalau kamu ngerti ilmunya. Karenanya, siapapun suamimu, saya minta kepadamu untuk teruslah belajar. Teruslah belajar, termasuk mempelajari suamimu. Pelajari apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia sebel. Kamu harus pelajari, nih suami saya kalau diginiin senang apa enggak. Nih kalau suami saya omongin begini bagaimana perasaannya. Apalagi kalau udah tambah lama nikah, kamu seharusnya jadi orang yang tambah tahu siapa suamimu itu.
Jangan sampai nikah udah lama nggak paham tentang suaminya. Jangan sampai nikah udah lama kamu belum juga paham. Suami saya ini maunya apa sih? Nah, itu kan suami kamu. Ada tuh orang 20 tahun udah menikah, 1 hari berumah tangga, rumah tangganya ruwet, nelpon saya. Ustazah, suami saya nih Ustazah, saya kesel banget sama suami saya. Dia begini. Terus habis itu dia nanya, gimana cara saya ngadepinnya Ustazah? Nah, suami kamu. Kenapa harus saya yang menghadapi? Saudaraku sekalian, saya tahu gimana cara ngadepin suami saya. Tapi cara menghadapi suamimu, ya seharusnya kamu yang paling tahu. Makanya ketika ada seorang anak muda nanya sama saya, Ustazah, gimana caranya hidup berumah tangga Ustazah? Saya bilang, Dek, kamu gak akan bisa pelajarin caranya. Orang hidup berumah tangga tuh kayak orang hidup di atas muka bumi ini, kayak lahir di atas muka bumi. Itu kehidupan yang baru. Kamu itu ketika lahir gak dikasih buku petunjuk penggunaan. Kamu gak tahu caranya jalanin kehidupan, ya kan? Akan tetapi ilmunya cuma satu. Apa itu? Jangan berhenti belajar. Sama kayak anak kecil. Jangan berhenti belajar. Dia mulain belajar tengkurap, habis itu mulai belajar duduk, mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri, mulai belajar berjalan, mulai belajar berlari. Kan begitu? Mulai belajar bilang A, mulai belajar bilang mama, sampai kemudian jadi banyak bicara gitu. Karena kita tidak berhenti belajar. Karenanya kita jadi ngerti caranya berkehidupan. Nah, berumah tangga tuh persis seperti itu. Silahkan masing-masing pelajari. Pelajari suaminya. Pelajari suamimu. Bukan kemudian kamu liatin, kamu tulis. Nah, gitu. Kepribadiannya kamu pelajari. Ustazah, kok saya nggak pernah kepikiran kayak begitu ya? Saya tahu sebabnya kenapa. Karena kamu terlampau cinta kepada dirimu sendiri. Sehingga kamu tidak punya space. Kamu tidak punya lokasi, ruang untuk belajar cara mencintai orang lain. Teman-teman, jangan kegedean cinta sama diri sendiri. Jangan. Makanya Nabi Muhammad tuh pesannya kan, cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai, pelajari. Oh, kalau ngomong kayak gini suami saya sakit hati. Pelajari terus aja. Saya awal-awal nikah beranteman mulu. Tapi saya nggak mau cerita, ini udah mau jam. Awal-awal nikah banyak berantem karena kami berasal dari dunia yang berbeda. Saya anak pesantren, 12 tahun tinggal di pondok pesantren. Sementara suami saya, jangankan pesantren beneran, pesantren kilat aja nggak pernah. Jadinya kayak dari dunia yang benar-benar berbeda. Saya dinikahkan, dijodohkan dan dinikahkan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi tidak benar-benar mengenal dia, dan dia pun juga saya yakin tidak benar-benar mengenal saya. Itu tadi yang saya sampaikan. Dia baru lihat muka saya sesudah akad. Kayak beli kucing dalam karung katanya. Saya juga gitu, kayak beli kucing dalam karung. Untung pas saya buka, kucingnya hidungnya mancung. Jadinya saya nggak nyesel amat lah ya. Saya nggak nyesel kalau dia nggak tahu saya. Sehingga sekalian saya muliakan, di awal-awal nikah banyak banget berantemnya. Kenapa gitu? Itu tadi perbedaan cara pikir, perbedaan pola hidup, perbedaan pola pendidikan dalam rumah tangga gitu. Sehingga memang menimbulkan
terjadi banyak konflik. Akan tetapi bersama berjalannya waktu saya pelajarin. Dan saya yakin dia pun juga seperti itu. Jadi bersama berjalannya waktu nggak terlalu banyak konflik. Di awal-awal pernikahan, saat dia marah, saya pun juga ikutan marah. Saya masih muda waktu itu. Jadi biar gini-gini saya pernah muda nih. Saya masih muda waktu itu teman-teman. Masih banyak dikuasai dengan, dalam bahasa Arab tuh tes ya. Kayak keras kepala gitu. Sekarang udah agak lembutan nih kepala saya. Saya kalau inget-inget saya kesian sama suami saya. Kalau kami berantem, dia berantem aja. Kamu tuh Halimah, saya kesel banget deh sama kamu begini, gitu aja dia. Tapi yang kesian tuh dia, karena kalau saya berantem, saya bawa hadis, saya bawa ayat. Nah, saya ustazah, kalah pasti udah. Nah itu udah kalahnya udah bener-bener kalah itu ya. Kesian gitu. Abis itu dia biasanya pergi keluar dari rumah, saya dijemput gitu kan untuk majelis taklim, hadir ngaji pengajian gitu. Saya ini mengajar dari tahun 2003 di Jakarta. Saya menikah tahun 2002. Kalau ibu-ibu ngirain saya itu ustadzah baru-baru, bukan saya yang baru bu, kamu yang baru ngaji. Jangan sok-sokan bilangin saya yang baru. Saudaraku sekalian, saya dijemput hadir majelis, kemudian di majelis saya baca hadisnya Nabi Muhammad. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan, dia berada dalam keadaan suaminya marah kepada dia, maka Allah akan melaknatnya dan malaikat semua akan melaknat dia sampai suaminya ridho padanya. Ya Allah, gimana modelnya nih? Halimah cuman bisa ngomong doang. Kenapa? Ada yang pingsan? Oke. Oh iya, boleh mungkin belum sarapan? Oh dikasih roti. Pagi puasa mungkin. Iya. Boleh saya lanjutkan? Udah ya, yang pingsan nanti biar akan diurusin oleh panitia. Baik, saudariku sekalian yang saya muliakan, akhirnya saya lama-lama belajar gitu. Nih kalau kayak gini terus nih nggak enak di saya nih. Saya kayak jadi orang yang ngomong sesuatu hal yang saya sendiri nggak amalin gitu. Yaudah deh, kalau dia marah saya mau diem aja. Satu hari ada konflik dalam masalah rumah tangga, dia pun marah, saya diem aja. Suami saya bilang begini, kok kamu diem aja? Saya bilang, saya jawabin salah, saya diem salah. Suami saya bilang begini, kamu tuh diem tapi muka kamu tuh semuanya dalil. Masya Allah. Akhirnya satu waktu saya ada dengar gitu dari entah kajian entah apa gitu kan, dan saya juga jadi teringat gitu bahwasanya semua yang orang sampaikan bisa jadi adalah pesan-pesan Allah untuk kita dalam kehidupan. Suami saya juga pernah bilang gitu, kamu ini kan Ustazah Halimah, di mana-mana kamu didengerin orang. Kalau bahkan terhadap suamimu kamu tidak mau mendengarkan, siapa lagi yang akan kamu dengarkan?
Saya bilang iya juga ya. Ternyata suami saya lebih ustadz daripada saya. Dari itu saya ajarin ke diri saya. Semua yang disampaikan suami saya adalah pesan-pesan dari Allah. Semua yang disampaikan orang lain kepada saya adalah pesan-pesan Allah buat saya. Karena semua manusia adalah hambanya Allah. Dan semua kejadian tak akan terjadi kecuali dengan izin. Jadi satu waktu ketika dia sedang marah, saya dengerin nih dia nih pesan Allah nih. Kamu nih apa-apa kurang perhatian Halimah. Iya banget tuh. Gimana sih caranya biar saya lebih perhatian gitu. Ya apa-apa tuh kamu mestinya begini-begini. Oh gitu, doain ya. Ya udah kalau gitu. Maafin ya. Iya udah saya maafin. Ya gitu doang. Pesannya nggak panjang ternyata. Masya Allah. Itu artinya pelajari suamimu. Akan lebih minim konflik antaramu dengan suamimu kalau kamu sudah sangat mengenalnya. Kenali suamimu, kenali suamimu. Jangan kesibukan sendiri nonton drama Korea. Jangan sibuk sendiri nonton sinetron. Jangan sibuk sendiri liatin Shopee. Mau beli satu kerudung aja 15 jam gak kelar nyarinya. Siapa tuh yang kayak begitu? Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, yuk pelajari. Itu bagian dari taisirul umur, kemudahan sehingga kita bisa menghadapi setiap orang. Pelajari apa yang mereka sukai, apa yang nggak mereka sukai. Pelajari bahasa cinta setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang senang disentuh, ada yang senang mendapatkan ucapan-ucapan yang baik, begitu kan ya? Macem-macem, teman-teman sekalian pelajari. Terus begitu, biar kamu semakin tambah mengerti cara menjadi istri yang soleh. Yang ketiganya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, angkatlah belenggu dari lisanku sehingga ucapanku bisa difahami olehnya. Teman-teman saudaraku sekalian, ini masalah penting dalam berumah tangga. Apa itu? Komunikasi. Baguskanlah komunikasi antaramu sama suamimu. Terhadap berbagai macam urusan, diskusikan. Omongin. Karena memang caranya itu teman-teman, antara otaknya laki-laki sama otaknya perempuan tuh nggak sama. Makanya biar sama frekuensinya, biar dia ngerti apa yang kamu maksud, omongin dengan bahasa yang bagus. Bahasa kamu tuh perbaiki. Itu sangat penting. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berapa banyak, mohon maaf, orang bercerai alasannya karena kami sudah tidak ada lagi kecocokan. Kenapa bisa nggak cocok lah? Kamu dari dulu cocok kok sama dia. Sekarang kok bisa jadi nggak cocok tuh kenapa? Karena buruknya komunikasi antara kami berdua. Seringnya begitu tuh. Buruknya komunikasi antara suami dan istri sering jadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga. Makanya apa-apa tuh diomongin. Saya sangat mengerti ibu-ibu saudariku sekalian sama dirimu itu, karena sama saya juga kayak gitu. Kita nih perempuan nih ya, suka kayak yang mendadak diem aja. Suami nanya, kamu lagi ada apa? Nggak apa-apa. Nggak, kamu beneran nih lagi kenapa? Nggak apa-apa. Kita tuh kayak dalam hati kita tuh, kok kamu nggak ngerti sih? Betul? Saudariku sekalian yang saya muliakan, suami saya tuh sampai pernah bilang kayak begini nih,
Halimah, kamu harus tahu ya, saya ini bukan dukun dan saya belum jadi wali. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kamu sampaikan, harus saya tahu, kasih tahu. Nah demikian pula lah, kita nih dalam berumah tangga, kasih tahu gitu. Karena memang teman-teman saudaraku sekalian, apapun itu perlu disampaikan, tapi dengan bahasa yang baik. Jangan ngomel-ngomel mulu. Emang ada perbedaan antara otak laki-laki sama otak perempuan. Salah satunya, laki-laki tahu apa yang dia mau. Perempuan hanya tahu apa yang dia nggak mau. Kita mau makan di mana nih? Terserah. Karena dia nggak tahu apa yang dia mau. Dia hanya tahu apa yang dia nggak mau. Kalau gitu kita makan di restoran Padang ya. Ah bosen ah. Terus di mana? Terserah. Kita makan sate aja di jalan sebelah sana gimana? Ah enggak, takut kolesterolnya naik. Kita tahu apa yang kita nggak mau. Terus kalau gitu di mana? Terserah. Gitu. Duanya pingsan kelaparan. Apaan itu diomongin, didiskusikan, dijawab jelas tegas. Saudara sekalian, demikian pula dengan kamu ngadepin anakmu, kamu ngadepin orang tuamu, sampaikan dengan bahasa yang baik. Komunikasinya tuh mesti bagus, bahasanya pelajarin bahasa sehingga kamu bisa berbahasa dengan baik. Sering puji suami, sering minta maaf sama suami, itu adalah hal-hal yang kamu perlukan untuk membangun hubungan berumah tangga. Puji. Kamu selalu dapat saya andalkan dalam segala keadaan. Kamu tuh ya kalau pakai baju ini asli keren banget dah. Itu bajunya bisa cuci kering pakai tuh. Kamu pernah gak sih aku ngomong apa? Kalau kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya. Pasti tuh hidungnya kembang kempis tuh. Walaupun dia kemudian nanya, kamu habis salah minum obat apa nih? Senang. Semua laki-laki senang. Saudariku sekalian yang saya mau, semua orang senang mendapatkan pujian. Puji suamimu. Kamu tuh pada suka nggak mau muji suaminya. Giliran suaminya dipuji sama perempuan lain, kamu sakit hati. Iya. Yuk. Insya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terakhir, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, kuatkanlah aku dengan seseorang yang menguatkanku. Karuniakan padaku sahabat, kawan, guru yang dapat membimbingku ya Allah, sehingga aku bisa dengan mudah menjalani kehidupan berumah tangga ini dengan cara yang terbaiknya. Kita perlu kawan baik yang kalau kita curhat sama dia, dia bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabr, memberi nasihat dengan kebenaran, memberi nasihat dengan kesabaran. Itu kita perlu. Orang-orang yang kalau kita cerita, ya emang rumah tangga mah pasti begitu, biasa aja tuh kayak gitu tuh, yang sabar aja, bismillah. Bagaimanapun juga kan, ingat nggak tuh apa kata ustazah kemarin? Itu enak tuh. Kalau kita curhat sama teman kita dan teman kita jawabinnya kayak begitu, enak. Jangan sampai berteman sama setan. Giliran kita lagi curhat, dia jawabnya kayak gini. Ya emang laki-laki tuh zaman sekarang kayak gitu tuh. Makanya mendingan jadi kayak gua nih, bercerai. Ribet hidup kalau punya suami. Ini kan, lu lihat nggak? Si Nono teman kita no, KDRT. Si Nono sabar no, jadi gila. Itu kalau temenannya sama setan, teman-teman. Ada teman-teman yang setan, gitu ya. Yang kita diminta Allah SWT berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Noh, setan dari manusia noh.
bukannya nyabarin malah ngomporin. Nah, kamu harus cari teman-teman yang bisa menyabar-nyabarkan dirimu. Nyarinya di mana Ustazah nih? Kayaknya teman-teman sekarang pada suka provokasi dah. Pada suka ngompor-ngomporin. Nyarinya makanya jangan di pasar. Nyarinya di majelis taklim. Kalau kamu nggak dapet, nggak apa-apa. Ada banyak kajian yang bisa kamu ikuti, yang bisa kamu dengarkan di media-media sosial yang sekarang ada di gadgetmu itu. Kamu punya smartphone, teman-teman sekalian, kamu harus menggunakannya dengan cerdas. Jangan cuma handphonenya doang yang cerdas. Kamu pakai buat hal-hal yang mencerdaskan dirimu itu. Daripada curhat sama temen yang akhirnya ngomporin dan lain sebagainya, dengerin kajian-kajian. Insya Allah jadinya menguatkan hatimu. Gitu ya. Keempat hal itu jika kamu punya kelapangan hati karena Allah senantiasa ada dalam hatimu. Kemudian kamu punya ilmu bagaimana cara menghadapi suamimu, menghadapi anakmu. Kemudian lagi bahasamu indah, bahasamu baik kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan kemudian lagi teman-teman saudaraku sekalian, kamu punya sahabat, kamu punya kerabat, kamu punya guru, kamu punya teman, orang-orang yang dapat menguatkan keimananmu, menguatkan perjalanan hidupmu. Maka keempat hal tersebut kalau kamu punya, kamu akan lebih ringan menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Selebihnya saya tambahkan satu hal yang gak kalah pentingnya. Menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, ada tali yang sangat menguatkan. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Cobalah perbanyak solawat kepadanya. Cobalah perbanyak solawat padanya. Sangat mungkin kamu akan menjadi orang-orang yang beliau pandang dengan pandangan kasih sayang, dengan syafaat dari beliau, sehingga menjadikan hatimu lebih kuat, kehidupanmu lebih ringan, dan kamu mampu melewati berbagai macam ujian yang datang dalam kehidupan.